welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Dr. Muda Hardianti Utami. Di kesempatan kali ini kita akan bahas khususnya untuk infonya khususnya untuk ibu-ibu ataupun wanita yang berprogram hamil namun yang sudah menikah anjurannya. Nah, untuk dalam proses program hamil, salah satunya kita membutuhkan atau harus mengetahui masa subur Untuk mengetahui masa subur, kita perlu dua hal Yang pertama, kita harus mengetahui siklus menstruasi. Yang kedua, kita harus mengetahui HPHT. HPHT itu merupakan singkatan dari hari pertama haid terakhir Sudah jelas dari singkatan tersebut bahwa dia meminta tanggal hari pertama haid yang paling terakhir begitu. Contohnya seseorang apabila ditanya HPHT-nya tanggal berapa sih begitu. Jadi kita harus menjawab. Pertama yang kita pikirkan, kita paling terakhir haid kapan bulan berapa bulan ini atau bulan kemarin gitu Nah, kalau misalnya bulan kemarin di tanggal berapa hari pertama muncul hari pertama haidnya. Kalau misalnya di bulan ini sama juga, yang paling terakhir misalnya di bulan ini tanggal berapa hari pertamanya begitu. Nah, itu yang menjadi tanggal HPHT gitu. Nah, kemudian sedangkan siklus kalau siklus itu bisa kita mengetahui jumlah siklus menstruasi itu dari jarak antara haid yang satu ke haid yang selanjutnya begitu. Misalnya dia haidnya tanggal 15 Oktober Kemudian dia haid selanjutnya itu hari pertamanya 15 Oktober itu hari pertama dia haid tanggal 15 Oktober. Kemudian dia haid selanjutnya hari pertamanya tanggal 12 November begitu Nah, jarak antara si 15 Oktober dengan si yang selanjutnya tadi berapa hari berapa hari. Kemudian jumlahnya itulah yang menjadi siklus menstruasi atau siklus haid. Contoh lainnya, misalnya ibunya haidnya tanggal 10 Oktober Kemudian dia haid, itu haid pertamanya haid pertamanya di 10 Oktober. Kemudian haid selanjutnya di tanggal 11 tanggal 11 November. Nah, jarak dari 10 Oktober ke 11 November itu berapa hari? Itulah yang menjadi patokan siklus ataupun jumlah siklus menstruasi si ibu tersebut begitu. Berarti teman-teman sudah bisa menentukan HPHT dan siklus. Kemudian kita masuk ke bagaimana cara menentukan tanggal masa subur Nah, setelah mengetahui siklus misalnya siklusnya sudah diketahui misalnya 30 hari 30 hari, maka jumlah siklus tersebut kita kurang dengan 14. Kenapa 14? Karena 14 ini sudah ketentuan panjang ceritanya. Intinya 14 ini merupakan jumlah hari yang disebut dengan Paselutel pokoknya. Tapi yang paling penting 14 ini sudah menjadi ketetapan atau konstanta. Kemudian siklus tersebut misalnya dia siklusnya 30 hari, kita kurang dengan 14, hasilnya maka 16 hasilnya 16. Nah, hasil 16 ini pegang dulu 16 16. Kemudian kita ketahui HPHT-nya berarti hari pertama di haid paling terakhirnya. Hari pertamanya misalnya tanggal 17 Oktober gitu. Nah, tanggal 17 Oktober ditambah sama yang 16 tadi 16 si hasil pengurangan siklus dengan 14. 16 tadi hasilnya. Nah, si 16 ini kita tambah dengan tanggal HPHT. Tanggal HPHT-nya tanggal 17 tadi Tanggal 17. Nah, 17 ditambah dengan 16 sama dengan 33
33 Oktober 2021, kan nggak mungkin ya. Jadi kalau misalnya pada tanggal Oktober itu kan 31 ya, di kalender 31 hari, maka 33 itu kan kelebihan 2, maka kita masukkan ke bulan yang selanjutnya, berarti tanggal 2 ya, karena kelebihan 2 berarti tanggal 2 November begitu. Nah, tanggal 2 November 2021 ini merupakan masa suburnya. Nah, untuk ibu-ibu yang program hamil dianjurkan untuk melakukan hubungan itu di hari sebelum masa subur, 1 hari ya, 1 hari sebelum masa subur, kemudian di masa subur, dan 1 hari setelah masa subur, berarti ada 3 hari. Nah, di 3 hari berturut-turut itu dianjurkan untuk berhubungan begitu. Namun tips ini hanya berlaku hanya untuk ibu-ibu yang program hamil dan yang sudah nikah ya, begitu. Contohnya lagi, satu lagi ya, contohnya tanggal 7 November dan sekarang dia baru selesai berarti ya, misalnya Novembernya tahun ini ya, berarti dia misalnya tanggal 7 November dia haidnya misal 6 hari, berarti kan 8, 9, 10, 11, 12, 13. Di tanggal 13 misalnya dia sudah selesai haid ya. Nah, kemudian ya, kapan sih masa suburnya? Kalau misalnya HPAT-nya bulan ini di tanggal 7 ya. Ya udah, dia harus tahu dulu haid sebelum tanggal 7 itu ya. Haid sebelum tanggal 7 itu sebelumnya ya. Tanggal berapa hari pertamanya? Misalnya di Oktobernya hari pertamanya misalnya tanggal 7 juga. Kalau 7 ke 7 kan 30 begitu ya. Atau misalnya dia tanggal sebelumnya itu di tanggal 9 misalnya. Berarti kita hitung dari tanggal 9 bulan Oktober ke 7 November itu jaraknya berapa hari ya. Cara ngitungnya ya, dari si tanggal 9 ya, berarti 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ya, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Di 7 dia datangnya lagi ya, berarti siklusnya 29 ya. Itu untuk cara manualnya. Kalau cara cepatnya ya tergantung bagaimana cara kita menghitung jaraknya ya. Nah, kalau misalnya siklusnya 29 hari ya, maka 29 kita kurang dengan 14 ya, hasilnya adalah 15. 15 kita tambahkan dengan si tadi tanggalnya, tanggal HPAT-nya kan tanggal 7 ya. Tanggal haid pertama di haidnya terakhirnya banget ya kan di tanggal 7 tadi, 7 bulan November. 7 kita tambah dengan 15, hasilnya adalah 20. 15 ditambah dengan 7, 22 ya. 22 bulan ya, tetap bulan November ya, karena kan 22 masih ada di bulan November gitu. Jadi kita nggak perlu majuin ke bulan selanjutnya karena tanggal 22 masih ada di bulan itu juga. Berarti masa ovulasinya ataupun masa suburnya di tanggal 22 November. 22 November ya, 1 hari sebelum 22 ya, 1 hari sesudah 22 itu merupakan anjuran 3 hari berturut-turut untuk melakukan hubungan ya dengan pasangan sahnya ya. Begitu teman-teman, semoga dengan beberapa penjelasan dan beberapa contoh teman-teman dapat mengerti dan pahami, dan semoga dapat diaplikasikan dan berguna. Dan sekali lagi ini hanya usaha dari kita sebagai manusia ya, yang menentukan tetap yang di atas. Semoga dengan tips yang saya berikan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman lainnya. Bye bye.